Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari sekelompok pendaki Gunung Semeru. Ketika melakukan pendakian itu, salah satu dari pendaki ini tanpa sengaja menemukan sebuah benda, dan benda itu ternyata kepunyaan makhluk gaib. Hingga akhirnya pendaki itu terbawa ke alam lain dan diminta untuk mengembalikan apa yang sudah dia temukan. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Awal cerita, waktu itu mereka berempat ini sedang nongkrong di sebuah tongkrongan yang letaknya ada di jantung kota Malang. Indra, Adip, Tika, dan Tari. Mereka berempat ini adalah teman biasa nongkrong bareng kalau lagi ada waktu senggang. Nah, ketika sedang nongkrong itu, mereka membicarakan tentang liburan yang akan tiba 2 minggu ke depan. Jadi mereka ini adalah seorang mahasiswa dan mahasiswi, tapi beda kampus. Untuk menyambut liburan nanti, mereka merencanakan liburan ke Pulau Sempu yang berada di Kabupaten Malang sendiri. Tapi, salah satu dari mereka yang bernama Adip kurang setuju, karena kalau ke Pulau Sempu itu pastinya akan memakan biaya cukup banyak. Sedangkan saat itu kondisi Adip ini bisa dibilang krisis moneter. Istilahnya kanker, kantong kering. Mengetahui itu, Indra, Tika, dan Tari meminta usul aja pada Adip, enaknya liburan kemana. Dan Adip menyarankan untuk pergi mendaki gunung saja. Karena kalau mendaki gunung kan tidak begitu memakan biaya banyak. Akhirnya oke lah, mereka yang lain setuju dengan usul Adip. Tapi waktu itu mereka belum menentukan gunung mana yang akan didaki. Gini aja deh, aku cari info dulu, enaknya gunung mana buat kita ndaki ntar, ucap Adip. Ya udah deh, kita ngikut aja, tapi kamu loh yang atur semuanya, jawab Tika. Rencana ke Pulau Sempu batal dan diganti dengan mendaki gunung. Beberapa hari setelah pulang dari tongkrongan itu, Adip menghubungi teman-temannya dan memberitahu kalau dia memutuskan mendaki ke Gunung Semeru. Selain letaknya tidak jauh dari kota Malang, dia juga sudah pernah mendaki ke sana. Indra, Tika, dan Tari hanya setuju, dan singkat cerita, tibalah hari libur itu. Mereka sepakat untuk berkumpul di tempat biasa nongkrong untuk membahas pendakian ke Gunung Semeru itu. Peralatan yang tidak punya mereka memutuskan untuk menyewa, dan 2 hari kemudian mereka berangkat ke Gunung Semeru dengan berkendara motor. Mereka berangkat dari kota Malang pagi. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah di desa terakhir, yaitu desa Ranupani. Tari yang baru kali ini melihat pemandangan alam, dia merasa sangat senang. Suasananya sejuk dan memanjakan mata. Sesampai di sana, mereka menuju ke pos untuk meminta izin, dan pagi itu juga mereka mendapat izin. Setelah dapat izin itu mereka makan-makan dulu di warung. Dan di situ Tari bertanya banyak tentang jalur yang akan dilewati pada Adip. Kira-kira kita sampai di puncak kapan? Waduh, masih lama. Paling ya besok kita baru naik ke puncak. Loh, kok lama banget? Emang gak bisa langsung hari ini ya? Gak bisa, Tar. Itu aja kalau kalian kuat sampai ke puncak. Kalau gak kuat ya kita sampai di Ranukumbolo aja. Di situ udah keren kok pemandangannya. Setelah selesai makan, mereka lekas menggendong tasnya masing-masing dan perjalanan dimulai sekitar pukul 9 pagi. Di awal-awal perjalanan masih belum ada yang aneh. Mereka berjalan dengan posisi Indra di paling depan dan Adip di paling belakang. Singkat cerita, sampailah mereka di pos pertama.
Di situ terlihat wajah mereka sudah berkeringat dan nafas juga tidak beraturan. Break, break, break dulu kita, ucap Adib dari belakang. Dip, puncak masih jauh ya? Tanya Tika. Masih jauh, Ranukumbolo aja belum, Tik, jawab Adib. Tika terlihat lemas. Di pos 1 itu mereka istirahat cukup lama untuk menghilangkan rasa capek dan melemaskan otot kaki. Sambil makan cemilan, sesekali mereka menyapa pendaki yang mau naik dan mau turun. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Dengan penuh perjuangan akhirnya mereka sampai di Danau Ranukumbolo pada pukul 2 siang. Terlihat di sana sudah banyak tenda pendaki yang sedang ngecamp. Adib mengajak mereka untuk berjalan menyusuri danau hingga sampai di seberang. Sesampai di situ, mereka terduduk sambil menikmati lelahnya. Gimana? Enak kan mendaki gunung? Enak gundulmu, capek gini dibilang enak. Tapi seru juga, Dip. Sampainya kebayar sama pemandangannya yang keren. Yaudah, kita istirahat di sini. Ntar kalau udah nggak capek terserah kalian. Mau lanjut ke atas apa di sini aja? Mereka istirahat di sebelah shelter Ranukumbolo. Dan di situ, Adib mengeluarkan alat masak untuk buat makanan, sekalian membuat kopi. Setelah masak dan makan, mereka menikmati udara sejuk sambil minum kopi. Ketika sedang asik dengan secangkir kopi masing-masing, tiba-tiba ada 2 pendaki cowok yang mendatangi mereka. Loh, Tari? Loh, Afif? Haris? Kalian kok di sini juga? Iya, ini sama anak-anak kampung. Banyak tuh anak-anak. Afif dan Haris ini adalah teman satu kampungnya Tari. Dan tanpa disengaja, mereka bertemu di sini. Tari pamit pada Adib dan yang lain untuk menemui teman-teman kampungnya itu. Dan kebetulan, teman-teman kampungnya ini berencana lanjut sampai ke puncak. Oke lah, teman-teman kampungnya itu pamit sama Tari untuk melanjutkan perjalanan. Dan mereka janjian bertemu di atas. Tari kembali ke rombongannya dan memberitahukan pada yang lain kalau mereka yang ditemui tadi itu adalah teman-teman kampungnya. Gimana? Mau camp di sini apa lanjut ke atas? Kalau camp di sini, berarti nggak sampai ke puncak dong. Ya enggak lah, di sini aja, besok turun. Yah, nanggung Dip. Kita lanjut aja sampai ke puncak. Yakin kalian mau sampai ke puncak? Yakin udah, nanggung amat kalau cuma sampai di sini. Tari bersemangat untuk melanjutkan perjalanan sampai ke puncak, mengingat dia ini sudah ada janji sama teman-teman kampungnya tadi, dan yang lain pun juga setuju kalau harus dilanjut. Adib menuruti permintaan mereka. Nanti kalau mereka ini udah tahu jalurnya, dia berniat camp di Kalimati saja. Setelah cukup istirahat, Adib mengemasi peralatan masaknya dan kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 3 sore. Dan singkat cerita, sampailah mereka di area Jambangan ketika hari menjelang petang. Tepatnya di hutan Jambangan, Adib memberi arahan untuk berhenti dan mempersiapkan penerangan. Sembari mempersiapkan penerangan, mereka duduk di sebelah jalur sekalian untuk istirahat. Ketika sedang duduk istirahat itu, tak disengaja tangannya Tari seperti memegang suatu benda di atas tanah. Set, diambillah benda itu dan dilihat. Ternyata itu adalah sebuah sisir rambut. Dan bentuk sisirnya ini sangat unik, tidak seperti sisir pada umumnya. Tika, aku dapat ini. Wah, antik nih. Dapat di mana? Di sini tadi, nggak sengaja aku pegang. Tika meminta sisir itu, kemudian memperhatikannya. Dan sisir ini benar-benar antik. Mungkin ini milik pendaki yang tertinggal. Menyadari hal itu, Adib langsung nimbrung. Balikin, jangan diambil, bukan punya kita. Tapi ini bagus loh, Dip. Coba deh lihat. Jawab Tika memberikan sisir itu pada Adib. Sama Adib diperhatikan. Kemudian dia memberikan lagi pada Tari.
dan memintanya untuk mengembalikan ke tempat semula. Merasa tertarik dengan sisir itu, diam-diam Tari memasukkan ke dalam saku tanpa memberitahu yang lain. Setelah dirasa cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Mengingat Kalimati sudah dekat, mereka berjalannya tidak seperti formasi awal. Tari yang waktu itu berjalan di posisi paling belakang, perlahan langkah kakinya ini menjadi pelan, tanpa dia tahu apa penyebabnya. Sampai dia ini tertinggal sekitar 10 meter dari teman-temannya. Dalam langkah yang semakin pelan, terlihat ada seorang wanita berkebaya kuning keemasan. Dia sedang berdiri di sebelah pohon. Untuk wajahnya tidak terlalu jelas karena gelap. Wanita itu seperti menyambutnya dengan merekatkan kedua telapak tangannya setinggi dada dan lanjut melakukan sebuah tarian dengan lincah. Gerakan tubuhnya sangat lentur dan memutarbalikkan badannya di depan Tari. Melihat wanita itu sedang menari, seakan-akan Tari merasa terhipnotis. Dia terpaku melihat gerakan wanita itu, hingga akhirnya wanita itu merekatkan kedua telapak tangannya lagi, menandakan kalau tariannya itu sudah selesai. "Loh, Tari mana? Kok nggak ada?" ucap Indra yang menyadari kalau Tari tertinggal di belakang. "Iya, tadi dia jalan di belakang loh. Coba kita susul balik aja," jawab Adip. Mereka bertiga putar balik, dan setelah beberapa langkah kemudian, terlihat Tari sedang terpaku melihat ke arah hutan. "Woi, ngapain? Jangan ngelamun, ntar kesambet," ucap Tika mengagetkan Tari, dan seketika itu juga dia sadar. "Ayo Tar, malah bengong di sini. Bentar lagi kita udah nyampe nih," ucap Adip. Tari yang merasa antara nyata dan tidak dengan sosok penari tadi, dia hanya diam dan melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan itu, dia masih terngiang dengan tarian sosok wanita tadi. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati pada pukul 8 malam. Terlihat dari kejauhan, sudah banyak warna-warni tenda pendaki yang sedang ngecamp. Adip mencarikan tempat yang nyaman untuk mendirikan tenda. Setelah itu semua peralatan mereka keluarkan untuk dimasukkan ke dalam tenda yang sudah didirikan. Setelah itu, mereka lanjut masak-masak untuk makan malam. "Di mana Afif dan Haris ya?" batin Tari sambil mengamati tenda-tenda pendaki lain. Tapi saat itu dia tidak melihat keberadaan tenda Afif dan Haris. Setelah masakan sudah matang, mereka lanjut makan, dan suhu di Kalimati malam itu terasa semakin dingin. Setelah makan, Adip memberitahu mereka bahwasanya perjalanan menuju ke puncak Mahameru akan sangat berat dan harus siap fisik dan mental. Jadi kalau dirasa nggak kuat, lebih baik nggak usah summit aja dan cukup di sini. Indra, Tika, dan Tari tetap bersikukuh untuk naik karena nanggung udah terlanjur sampai di sini. Oke lah, meskipun sebenarnya tidak yakin, Adip pun menuruti mereka. Tidak lama berada di luar tenda, dia mengajak yang lain untuk istirahat karena nanti jam 11 malam perjalanan summit akan dimulai. Singkat cerita, jam 11 malam mereka semua bangun dan mempersiapkan perbekalan untuk summit. Setelah itu, perjalanan summit dilakukan tepat pukul 11 malam. Perjalanan yang sangat berat melewati jalanan berpasir dan berdebu. Selangkah demi selangkah, akhirnya mereka sampai di puncak Mahameru sekitar pukul setengah 7 pagi. Adip benar-benar kagum dengan teman-temannya karena bisa kuat sampai ke puncak Mahameru tanpa ada kendala apapun. Di puncak, Tari bertemu dengan rombongannya Arif dan Haris, dan di situ mereka bergabung jadi satu grup. Karena hari udah semakin siang, mereka semua pun kembali turun bersama rombongannya Arif dan Haris yang berjumlah 8 orang. Di perjalanan turun,
Tari berjalan di paling belakang, dan tanpa sadar, dia ini berjalan ke arah jurang, yaitu Blank 75 Semeru. Teman-temannya tidak menyadari kalau Tari ini salah jalan, karena memang waktu itu jalan mereka ini saling berjauhan. Karena kalau berdekatan, debu dari kaki pendaki lain itu sangat mengganggu pernafasan. Mereka berhenti di sebuah tempat untuk menunggu yang lain berkumpul. Nah, di dalam perjalanan ke jurang itu, tiba-tiba terdengar ada suara yang berteriak memanggil nama Tari dari belakang. "Mbak, jangan lewat situ. Itu jurang. Cepat balik." Mendengar suara itu, Tari langsung menyadari kalau jalannya ini memang salah. Dia mencari orang yang tadi teriak, tapi tidak ada satupun. Yang terlihat hanyalah pembatas jalan, dan posisinya Tari sekarang ada di arah di mana tidak boleh melewati pembatas itu. Siapa tadi yang teriak? Batin Tari. Tanpa memperdulikan siapa yang tadi teriak, dia kembali ke jalur yang benar. Dan sesampai di jalur yang benar, dia tidak melihat ada orang lain di sekitar sini. "Oi, Mbak, hati-hati jangan ke sana. Bahaya." Ucap pendaki lain jauh dari atas. Apa mereka yang teriak tadi? Tapi kayaknya enggak sih. Soalnya tadi terdengar dekat banget. Batin Tari. Tari kembali berjalan turun, dan tidak lama kemudian dia bertemu dengan rombongannya yang sedang duduk menunggunya. Lama amat, Tar. Kalau capek sini istirahat dulu, teriak Adib, dan Tari segera bergabung dengan mereka. "Aku tadi hampir nyasar loh." Nyasar? Nyasar kemana? "Itu nggak sengaja lewat garis kuning. Untung aja diteriakin orang." Hah? Serius? Itu jurang loh, Tar. "Makanya, untung aja tadi belum jalan jauh." Ya sudahlah, yang penting sekarang Tari tidak kenapa-napa. Perjalanan turun dilanjutkan hingga sampai kembali di Kalimati. Di situ, rombongan mereka berpisah untuk kembali ke tenda masing-masing. Adib dan yang lain memasak untuk sarapan, dan ketika sedang masak, mereka dihampiri rombongannya Arif dan Haris. "Mas, Mbak, kita turun duluan ya." "Loh, nggak bareng aja?" "Iya mas, bareng aja. Ini kita lagi masak dulu buat sarapan." "Gampang lah, ntar ketemu lagi di Ranukumbolo. Kita rencana camp semalam lagi di sana." Setelah berpamitan itu, rombongan Haris pun lanjut berjalan turun. Dan di situ mereka lanjut memasak. Dan sambil menikmati makanan, mereka berunding mau camp semalam lagi di Ranukumbolo apa lanjut turun. Dan mereka semua sepakat untuk camp semalam lagi di Ranukumbolo. Singkat cerita, setelah makan mereka berkemas dan kembali berjalan turun. Di perjalanan turun, tepatnya di hutan Jambangan, Tari yang waktu itu berjalan di barisan 2, sayup-sayup mendengar ada suara gamelan yang sangat merdu. Sontak, matanya Tari mengamati keadaan sekitar untuk mencari sumber suara itu. Tapi, dia tidak menemukan apapun terkait suara gamelan tersebut. Kalian dengar ada suara gamelan nggak? Ucap Tari bertanya pada yang lain. Gamelan? Enggak tuh. Emang ada suara gamelan? Jawab Indra. Iya ini, tapi kedengeran jauh banget, jelas Tari. Mendengar itu Adib tersentak dan berhenti. Yang dia tahu kalau di gunung ada suara gamelan, itu pertanda buruk bagi yang mendengarnya. Tar, kamu yakin ada suara gamelan? Tanya Adib dengan serius. Iya Dip, kalian masa gak denger sih? Jawab Tari. Mereka yang lain tidak mendengar ada suara gamelan. Dan bagi yang lain, di tempat ini sangat sepi. Hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Udah deh Tar, jangan didengerin. Lanjut jalan aja sambil doa. Dan ingat,
kita jangan ada yang sampai pisah dari rombongan, ucap Adip. Mendengar ucapan Adip, mereka semua ini merinding, terlebih Tari. Mereka menganggap perkataan Adip itu sangat serius. Mereka menuruti perkataan Adip dan lanjut jalan tanpa bertanya ada apa. Sambil jalan, suara gamelan itu terus terdengar dan semakin lama semakin pelan. Hingga akhirnya suara itu tidak terdengar ketika mereka sampai di area Cemoro Kandang. "Tar, masih dengar suara gamelan?" tanya Tika dengan pelan. "Udah enggak," jawab Tari. Nah, di sini Tari ingat sesuatu. Kalau tempat dia mendengar suara gamelan tadi adalah di mana dia melihat ada seorang wanita yang menari di depan Tari ketika naik kemarin. Tari menyimpan soal itu dulu dan tidak mengatakan pada teman-temannya. Di Cemoro Kandang mereka istirahat sebentar, kemudian lanjut jalan turun ke Ranukumbolo. Sambil berjalan, tiba-tiba muncul perasaan was-was di dalam diri Adip terhadap Tari. Dia mempunyai firasat akan terjadi sesuatu terhadap Tari. Sesekali, dia melihat ke arah Tari untuk memastikan keadaannya. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo sekitar pukul 3 sore. Sesampai di sana, mereka mencari rombongannya Haris, dan ternyata mereka sedang camp tepat di sebelah kanan area camp. Awalnya mereka berniat untuk camp tidak jauh dari rombongannya Haris, tapi saat itu tidak ada tempat. Akhirnya mereka mendirikan tenda cukup jauh dari rombongannya Haris. Setelah tenda sudah didirikan, mereka menghabiskan logistik untuk dimasak. Sambil menikmati sunset di Ranukumbolo, mereka ini bercanda tawa. Dan saat itu, kejadian aneh yang dialami Tari tadi sudah mereka lupakan. Tidak terasa, hari sudah mulai gelap dan suhu dingin mulai menyerang tubuh. Sesekali Tari menghampiri rombongannya Haris untuk menawarkan makanan yang masih lebih. Kurang lebih pukul 8 malam, mereka masih asik nongkrong di teras tenda sambil membahas hal yang tidak penting. Ketika sedang nongkrong itu, sayup-sayup Tari mendengar ada suara gamelan seperti tadi. Dan kali ini, suara gamelan itu seakan menghipnotis pikirannya Tari. Perlahan, dia melihat ke arah selatan danau, karena menurut Tari suara itu bersumber dari arah sana. Di arah sebelah selatan itu, samar-samar dia melihat ada orang yang tengah berdiri di sana. Dengan sendirinya Tari berjalan meninggalkan teman-temannya menuju ke tempat orang itu. "Tar, mau kemana?" tanya Tika, tapi tidak ada jawaban dari Tari. Berhubung malam itu kondisi di Ranukumbolo ini masih ramai oleh pendaki, mereka tidak berpikiran negatif. Mungkin Tari akan pergi ke rombongannya Haris. Adip, Indra, dan Tika lanjut membicarakan hal yang tidak penting. Suara gamelan itu menuntun Tari berjalan hingga sampai di tempat orang yang tadi dia lihat. Dan ternyata orang itu adalah penari wanita yang ditemui Tari di hutan Jambangan kemarin, lengkap dengan kebaya kuning keemasan dan berselendang kuning. Wanita itu kembali melakukan aksi seperti kemarin, mengangkat kedua telapak tangannya setinggi dada, kemudian lanjut menari dengan lincah. Tapi kali ini diiringi suara gamelan yang terdengar semakin jelas dan merdu. Tari hanya bisa memperhatikan wanita itu menari, dan ketika sedang menari, wanita itu melemparkan selendangnya ke arah Tari hingga menutupi pandangannya. Tari menyingkirkan selendang itu dari wajahnya, dan tiba-tiba dia berada di sebuah tempat semacam kampung. Jadi di situ ada beberapa rumah warga. Dalam keadaan setengah sadar, Tari bertanya-tanya, "Ini di mana ya? Gimana awalnya aku bisa sampai di sini?" Di sini dia tidak ingat apapun.
Yang dia ingat hanyalah sekarang tiba-tiba dia berada di tempat itu, dan alunan gamelan itu masih terus kedengeran. Merasa penasaran, dia berjalan menuju ke sumber suara gamelan itu, yang sepertinya itu tidak jauh dari tempatnya berdiri. Dan tidak lama berjalan menyusuri beberapa rumah. Di depan terlihat ada sebuah keramaian, seperti sebuah pertunjukan hiburan. Tari berjalan menuju ke keramaian tersebut, dan ternyata benar. Ini adalah sebuah pertunjukan seni khas Jawa. Jadi, di situ ada sebuah panggung kecil dan beberapa orang sedang memainkan gamelan, diiringi beberapa penari wanita. Tahu kan, kalau posisinya Tari sekarang ini sedang berada di alam gaib. Tari kemana? Kok nggak balik-balik? Tanya Adib yang masih nongkrong di teras tenda bersama Indra dan Tika. Tahu, tidur sama teman kampungnya kali. Jawab Tika. Yaudah yuk tidur aja, aku udah ngantuk, dingin banget lagi. Lanjut Adib. Sudah hampir 1 jam, Tari tidak juga kembali ke tenda. Karena dikiranya Tari ikut tidur sama teman-teman kampungnya, mereka yang ada di situ memutuskan untuk masuk tenda dan tidur. Keesokan harinya, terdengar suara pendaki lain membangunkan mereka. Mas, bangun mas. Iya mas, sebentar. Adib segera keluar tenda untuk melihat siapa yang teriak-teriak membangunkannya. Dan ternyata itu adalah Haris. Ada apa mas? Tari mas, dia pingsan di pinggir danau. Loh, emangnya kenapa sama Tari? Nggak tahu, tadi dia ditemukan pendaki lain udah pingsan. Adib dan yang lain segera pergi ke tepi danau. Dan terlihat beberapa pendaki lain sedang mengangkat Tari menuju ke tenda rombongannya Haris. Ya ampun Tari, ini kenapa sama Tari? Ucap Tika dengan panik. Gak tahu mbak, tadi dia tergeletak di sana. Jawab salah satu pendaki yang menolong. Pendaki itu meletakkan Tari di dalam tendanya Haris, dan beberapa teman yang lain berusaha membangunkannya. Perlahan Tari membuka mata dan terlihat bingung. Aku kok ada di sini? Ucap Tari seperti orang linglung. Ya, kamu sekarang di tendanya Haris, Tar. Jawab Tika. Tari melihat ke kanan kiri, seperti baru pertama kalinya melihat tempat ini. Tar, kamu kenapa? Ngapain di pinggir danau? Di desa, aku habis nonton pertunjukan. Sadar Tar, kamu ngelindur ya? Tanya Adib. Dan Tari masih seperti orang linglung, karena di dalam pikirannya ini masih tergambar suasana di alam gaib. Setelah minum beberapa teguk air, ingatan Tari kembali normal. Beberapa pendaki lain menanyakan keadaan Tari, dan dia menjelaskan kalau dirinya dalam keadaan sehat. Adib dan yang lain berterima kasih pada pendaki yang sudah menolong Tari. Setelah dirasa sudah benar-benar membaik, Adib mengajak Tari kembali ke tendanya sendiri. Adib merasa yang terjadi pada Tari ini mungkin ada hubungannya dengan suara gamelan yang dia dengar kemarin. Di dalam tenda mereka, Tari bercerita semua pada Adib, Indra, dan Tika. Bahwasanya semalam dia ini sedang berada di sebuah kampung dan sedang melihat sebuah pertunjukan kesenian Jawa. Di tempat itu dia melihat beberapa wanita itu menari sangat lincah dan Tari terkagum. Di sisi lain, suara gamelan yang dimainkan itu juga sangat merasuk. Dan ada salah satu penari wanita yang tidak asing bagi Tari. Benar saja, dia adalah wanita berkebaya kuning yang dia lihat di hutan Jambangan sekaligus di Ranukumbolo. Setelah pertunjukan itu selesai, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya Tari dari belakang. Suri sing kon gowo iku duweke tanda, Nduk. Balekno.
Sisir yang kamu bawa itu milik penari, nak. Kembalikan. Sisir? Sisir apa maksudnya? Tari tidak mengerti. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita penari itu. Sampun kersane, lare niki kersane kalih kula. Sudah, biarkan anak ini biar sama saya, ucap wanita itu pada laki-laki tua dengan senyum. Laki-laki tua itu melepaskan tangannya dari pundak Tari, kemudian dia pergi. Setelah itu, wanita itu berjalan mendekati Tari dan mengajaknya ke suatu tempat. Tanpa ada rasa takut, Tari ikut bersama wanita itu. Dan ternyata, wanita itu mengajak Tari ke sebuah tempat yang sangat megah. "Ini rumah siapa, Mbak?" tanya Tari. "Ini rumahku. Ayo masuk," jawabnya dengan ramah. Rumah ini benar-benar besar, seperti sebuah istana. Sesampai di dalam rumah itu, mereka duduk di sebuah kursi, dan wanita itu menanyakan sesuatu. Duk, suri sing mbok gawa iku duwekku. "Nak, sisir yang kamu bawa itu milikku." Seketika itu Tari ingat dengan sisir yang pernah dia bawa dari hutan Jambangan. Dia mengeluarkan sisir itu dari dalam sakunya dan menjawab, Maksudnya ini? Benar, kembalikan. Maaf, aku nggak tahu kalau ini punya mbaknya. Tidak apa-apa, sebelumnya aku tidak sengaja menyatukan sisir ini. Wanita itu meletakkan sisir di atas rambutnya. Kemudian dia meminta Tari untuk tidur di pangkuannya. Lalu wanita itu mengelus rambutnya Tari dan menyisir rambutnya Tari dengan sisir itu. Hingga lama-kelamaan Tari terlelap tidur. Selama tidur itu Tari tidak ingat apapun. Bangun-bangun, dia sudah berada di dalam tenda dan beberapa orang di sampingnya, yaitu di tendanya Haris tadi. Beneran, Tar, kamu habis ngalamin itu semua? Bener, aku ingat betul. Gak tahu itu mimpi atau gimana. Sudah, yang penting sekarang kamu sudah ada di sini dengan selamat. Lain kali kalau nemu barang yang bukan milikmu lagi jangan diambil ya, Tar. Apalagi nemunya di gunung. Tari mengangguk paham. Karena tidak terjadi sesuatu pada Tari, Adip meminta pada yang lain untuk melupakan kejadian ini dan anggap saja ini sebagai pelajaran. Pagi itu mereka semua menghabiskan logistik yang tersisa. "Tari, gimana keadaannya?" tanya Haris yang baru datang. "Gak apa-apa, Riz, aku sehat-sehat aja kok," jawab Tari. Baguslah kalau gitu. Oh iya, kalian rencana turun kapan? Habis ini turun, Mas. Nunggu habis makan. Oh, ya udah, kita bareng aja ya. Kita juga mau turun habis ini kok. Singkat cerita, setelah selesai masak dan makan, mereka berkemas dan lanjut berjalan turun dengan rombongannya Arif dan Haris. Sebelum meninggalkan danau, Tari merasakan kehadiran sosok wanita yang bersamanya semalam. Tapi, dia tidak bisa melihat wujudnya. "Mbak, aku pamit pulang," ucapnya dalam batin. Perjalanan turun dimulai pada pukul 10 pagi dan sampai kembali di Ranupani sekitar pukul 1 siang. Sesampai di Ranupani, tidak lupa Tari berpamitan dengan para penghuni hutan dan berterima kasih atas keindahan alam yang sudah disuguhkan. Puji syukur juga dia panjatkan pada Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan semua makhluk hidup. Dari perjalanan ke Gunung Semeru itu, Tari sadar satu hal, bahwasanya makhluk hidup itu bukan hanya manusia, masih ada hewan, tumbuhan, dan makhluk lain yang sejatinya hidup berdampingan dengan manusia. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Tari dan teman-temannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai.
Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.